Pernah kebayang nggak sih perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya itu bisa nentuin harga gas LPG di dapur kita? Nah, menurut analis Rocky Gerung, jawabannya tuh mengejutkan. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah argumennya. Gimana konflik di Timur Tengah itu sebenarnya adalah urusan perut orang Indonesia. Yuk kita mulai. Jadi, menurut analisis ini ya, kita tuh selama ini salah lihat peta. Kita pikir garis depan perangnya itu ada di padang pasir Timur Tengah kan? Ternyata, salah besar. Garis depannya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Ya, di dapur kita sendiri. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, drone di Yordania. Apa nyambungnya sama panci di dapur Jakarta? Tapi percaya deh, pertanyaan inilah inti dari seluruh analisis yang bakal kita bahas. Emangnya beneran ada hubungannya gitu? Jawabannya menurut analisis ini, jelas banget. Setiap ledakan di sana itu efeknya kayak gelombang kejut yang langsung jebret kena ke dompet kita. Jadi, konflik ini bukan lagi sekedar berita di TV, tapi udah jadi angka di strok belanjaan dan di pom bensin. Dan yang paling bikin ngeri, ini tuh bisa terjadi cepet banget. Rocky Gerung ngasih peringatan, cuma butuh gangguan 2 minggu aja di Selat Hormuz, itu udah cukup buat bikin harga-harga di Indonesia meroket gila-gilaan. 2 minggu loh, kebayang gak sih secepat apa itu? Nah, disinilah analisisnya jadi tajam banget. Karena dampak ekonomi ini kan bukan cuma angka-angka doang. Ada mukanya, ada suaranya. Dan kutipan ini, mak-mak yang bakal ngamuk, itu nunjukin dengan jelas siapa sebenarnya yang ada di garis depan. Dan gimana amarah mereka itu, wah, bisa mengguncang stabilitas politik. Oke, tadi kita udah ngomongin dampaknya ke dapur ya. Sekarang coba kita mundur sedikit, kita lihat akarnya. Menurut Gerung, krisis ini jadi bahaya banget bukan karena senjatanya loh, tapi karena para pemimpin dunia itu bahkan nggak sepakat soal ini sebenarnya lagi merebutkan apa sih. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, Iran sama Israel ngelihat ini tuh persaingan beneran, musuh serius yang setara. Tapi di sisi lain, buat tokoh kayak Trump, ini tuh cuma mainan, tontonan buat kepentingan politik dia doang. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Gimana mau damai kalau pemainnya aja ngerasa main di permainan yang beda? Buat ngejelasin ide ini, Gerung pakai istilah yang serem sih, festival penyiksaan. Coba bayangin deh, kita nonton video serangan drone di sosmed, itu kan kayak lagi nonton klip video game, ya kan? Rasa ngerinya hilang, yang ada cuma tontonan. Nah itulah maksudnya. Perang itu udah jadi absurd, udah jadi tontonan kekerasan yang bikin kita jadi kebas, mati rasa. Nah, karena pemahaman soal perang yang udah bergeser inilah, analisisnya kemudian ngerembet ke kritik yang tajam banget buat kebijakan luar negeri Indonesia. Intinya sih simpel banget. Gimana caranya kita mau jadi wasit pertandingan kalau kita aja nggak ngerti aturan mainnya? Kalau kita nggak bisa ngebedain mana perang beneran dan mana yang cuma mainan politik, ya semua usaha damai yang kita tawarin itu udah pasti salah dari awal. Dan inilah penilaian pedas dari analisis ini soal usaha-usaha damai dari Indonesia. Upaya yang kelihatannya keren di panggung dunia, tapi akhirnya, ya malah beresiko jadi bahan ketawaan aja. Kenapa? Karena nggak bener-bener paham apa yang lagi terjadi. Analisis ini nge-highlight beberapa langkah yang dianggap salah. Kayak misalnya, Indonesia tuh kelihatan sibuk banget pengen semeja sama raksasa-raksasa dunia. Amerika, Rusia, Tiongkok, terus nyoba jadi pendengah konflik mereka. Padahal, kata Gerung, kekuatan kita yang sebenarnya itu justru ada di tempat lain yang sering kita lupain, yaitu ngebangun kekuatan bareng negara-negara Asia dan Afrika. Tapi, analisis ini nggak cuma kritik doang kok. Setelah ngebongkar semua masalahnya, ada juga tawaran jalan keluarnya. Sebuah solusi yang bisa dibilang radikal dan punya 2 langkah. Jadi solusinya tuh ada 2 bagian yang sebenarnya logis banget. Pertama, lihat ke dalam dulu. Beresin rumah sendiri. Kalau itu udah beres, baru deh langkah kedua. Lihat keluar dan tawarkan sesuatu yang baru buat dunia. Yuk kita bahas langkah pertamanya. Jadi prioritas utamanya itu bukan buat jadi pahlawan perdamaian dunia, bukan. Tapi jadi pelindung buat rakyat sendiri dulu. Fokusnya geser dari yang tadinya ngomongin hal-hal global yang tinggi-tinggi ke aksi nyata di dalam negeri yang benar-benar mendesak. Nah, di sini nih solusinya jadi konkret dan radikal banget. Gini, lupain dulu deh soal minyak dunia. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Caranya, kasih kompor listrik dan listriknya gratisin. Tujuannya apa? Simple dan pragmatis banget. Buat meredam kemarahan mak-mak tadi biar nggak meledak gara-gara harga energi naik. Oke, setelah urusan rumah tangga aman, baru kita bisa lanjut ke langkah kedua yang lebih visioner.
Ini bukan lagi soal ikut-ikutan main di permainan yang udah ada ya. Ini soal kita bikin papan permainan baru. Idenya begini, Indonesia harus berhenti mainin gamenya para adidaya yang penuh sinisme itu. Sebaliknya, kita bisa bikin game baru dengan cara menghidupkan lagi semangat konferensi Asia Afrika. Nah, semangat inilah yang oleh Gerung disebut sosialisme. Tapi ini bukan sosialisme yang itu ya. Ini lebih ke soal ngebangun blok kekuatan baru yang dasarnya solidaritas, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Ini antitesisnya, lawannya dari festival penyiksaan yang tadi kita bahas. Jadi, akhirnya kita sampai di persimpangan jalan nih. Menurut analisis ini, Indonesia harus milih. Mau terus ngejar cita-cita jadi juru damai global, tapi risikonya malah dianggap nggak penting? Atau kita fokus dulu lindungi rakyat di dalam negeri, bangun fondasi yang kuat, baru dari situ kita tawarkan kepemimpinan model baru ke dunia. Nah, pilihan itu bakal nentuin masa depan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.